Masih dengan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing TK Kementerian Tenaga Kerja, Haryanto, serta anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Saya ke Pak Haryanto, Pak Direktur. Pak Dir, saya yang bertanya dari Januari 2021 sampai sekarang ada 8.000 TKA yang masuk ke Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Betul demikian? Iya, kalau tadi saya bilang kalau sampai Juni itu kita mengeluarkan, Pak, ya. Kalau mengeluarkan izin itu sampai dengan Juni 10.000. 10.000 itu tapi dibagi artinya apakah itu perpanjangan, apakah itu jangka pendek, dan kebijakan kita dengan keimigrasian untuk orang asing yang sudah ada di Indonesia, dia bisa melakukan pengambilan visa onshore. Contoh seperti yang waktu itu Pak Aiman kita diskusikan yang di awal bulan lalu yang terkait dengan 20 orang. Itu kan kita bilang itu bukan tenaga kerja asing. Karena pemegang visa kunjungan saat itu masih diberlakukannya Permen 26. PSN boleh masuk kan gitu. Nah, ketika mereka sudah di dalam itu yang ketika perusahaan memang mau bekerjakan harus diurus izinnya. Itu jauh-jauh hari sebelum diberlakukannya Permen. Oke, jadi betul ya Pak ada 8.000 tadi Pak? Iya, izin yang kita terbitkan, Pak. Tapi saya tidak ada data soal masuknya. Di depan saya nggak ada data soal splitting tadi. Apakah itu baru, apakah itu perpanjangan? Oke, tapi yang data masuk Bapak nggak punya data ya, untuk Kemenaker tidak punya data, itu di imigrasi ya? Di imigrasi, Pak. Artinya gini, tadi saya bilang soal mekanisme ya. Kita berikan pengesahan RPTK sekarang untuk sebagai dasar perolehan visa atau ITA selanjutnya. Iya. Nah, tidak serta-merta hari itu juga didatang. Pengurusan waktunya kan di imigrasi. Jadi betul. Soal lalu lintas orang asing lebih kepada imigrasi, Pak. Iya, meskipun kita tidak tahu nih Pak, karena kan ya mudah-mudahan tidak ada puncak lagi dari COVID-19 di seluruh Indonesia, meskipun sekarang kita juga mengalami di luar Jawa dan Bali. Tapi bahwa ada izin yang kemudian sudah diberikan dan ada potensi kedatangan di masa-masa yang genting, tentu ini menjadi masalah. Bu Kurniasih? Ya, kita kasus COVID di negara kita kan masih belum melandai betul ya, Mas Iman ya. Harus menjadi perhatian. Bahkan tapi izin kan sudah banyak nih Bu, gimana nih Bu? Ya tetap harus dikendalikan di pintu masuk ke Indonesia itu menurut saya ini harus ditutup gitu sehingga meskipun ada pengecualian di Kemenkumhamnya Bu, di imigrasi. Ya, tapi kan kita juga harus memikirkan pelindungan terhadap keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia. Benar-benar diseleksi semaksimal mungkin yang bisa masuk itu memang seperti misalnya memang akan memberikan bantuan kesehatan seperti tadi disampaikan pengecualian karena memang kita sedang membutuhkan. Jadi tidak semua TKA walaupun dia punya kitas, saya rasa ini harus menjadi satu sikap wise ya dari pemerintah khususnya yang mengatur pintu masuk warga negara asing ke Indonesia. Karena kita sendiri juga ketika akan warga negara Indonesia akan masuk ke luar negeri juga dibatasin sangat luar biasa. Bahkan WNA yang ada di Indonesia saja sebagian sudah mulai ditarik juga. Jadi kita harus prioritas. Saat ini yang dihadapi adalah pandemi kesehatan, keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia lebih utama, sangat mahal harganya kesehatan pada saat ini, Mas Iman. Betul. Kalau saya sepakat dengan itu, tapi kemudian ada peraturan Kementerian Hukum dan HAM di imigrasi yang mengatakan bahwa ada pengecualian. Tadi soal tenaga kesehatan, oke lah itu nggak ada masalah karena kaitan ke COVID-19 yang untuk membantu dan sebagainya. Tapi pemegang izin tinggal sementara kitas yang kemudian bisa bolak-balik dengan bebas, tentu ini menjadi masalah Bu, karena itu dimasuk dalam pengecualian. Bagaimana kemudian aturan itu sudah ditandatangani, apakah harus direvisi lagi? Mas Iman, kalau memang diperlukan ada regulasi baru yang bisa mempospon kedatangan orang-orang yang punya kitas, saya rasa itu hal yang sangat memungkinkan untuk dilakukan. Yang paling utama kita punya persepsi yang sama bahwa saat ini keselamatan rakyat, kesehatan rakyat dari pandemi itu lebih penting. Dan karier ini kita nggak bisa kendalikan kalau banyak orang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Iya, kalau dari Kementerian Tenaga Kerja, Pak Haryanto, pertimbangannya untuk memberikan izin kerja meskipun dalam kondisi yang masih pandemi, terkadang genting, apa Pak? Loh, tadi saya sampaikan Pak Aiman, sejak 27 kami tidak mengeluarkan lagi. 27 apa nih Pak? 27 Juli? Permen 27 jadi 21 Juli. Nah itu kita udah tidak stop ya Pak? Lagi. Baik. Sudah stop. Sampai kapan nggak tahu tuh Pak? Itu moratorium sampai batas waktu yang belum ditentukan? Tergantung Permen Kumhamnya Pak. Oke.
kita jadi mengacunya kepada itu, artinya pengambilan visa untuk di luar negeri secara sistem baik di Kemenaker maupun di jajaran Dijen Imigrasi kita close. Itu turunan dari Permen 27 dan Direktorat di Imigrasi sudah koordinasi kami secara sistem itu kita lock. Artinya apa? Saya yakinkan sekali lagi per 21 Juli Naker tidak pernah mengeluarkan izin tenaga kerja yang baru, kecuali yang perpanjangan yang sudah ada di sini gitu ya. Ya, meskipun sebelumnya ada tadi 10.000 yang sudah ditandatangani, tapi itu kemudian tidak serta-merta bisa masuk. Itu kemudian menjadi wilayah domain dari imigrasi untuk mengatakan apakah bisa masuk atau tidak. Gate-nya di imigrasi. Iya, kuncinya pintu masuknya di imigrasi, Pak. Lalu lintas orang asing di situ. Termasuk juga RPTK yang kita serahkan ke imigrasi sebagai rekomendasi pengurusan visa sampai kepada ITA. Itu lebih kepada imigrasi yang mempunyai kewenangan. Kita dari sisi kelengkapan bagaimana perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing sepanjang dia sudah ikut rule yang sudah kita tentukan, tentunya dalam apalagi di undang-undang yang baru ini, kita go ahead, Pak. Baik, tentu kita punya prinsip yang sama, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan itu kemudian yang harus kemudian dipegang. Itu saya tambahkan Pak Iman. Tadi statement Pak Iman terakhir, kita mengutamakan keselamatan masyarakat kita. Betul. Terkait dengan itu, Kemenaker juga sudah mengeluarkan SE 09 yang terus pernah saya sampaikan. Terkait bagaimana upaya pencegahan penyebaran COVID di tempat kerja. Nah, kalau kita bicara tempat kerja, artinya tidak hanya tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja asing yang bekerja di dalam perusahaan juga harus mengikuti aturan yang sebagaimana diamanatkan dalam SE Kemenaker nomor 9. Dan Kemenaker juga melakukan proses supervisi, proses pemantauan akan itu. Betul, Pak. Kita mempunyai pengawas tenaga kerjaan untuk mengevaluasi, monitoring, memeriksa terkait dengan upaya pencegahan COVID-19. Baik, terima kasih Pak Haryanto, Direktur di Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, dan Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu. Ya, selamat malam.